Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Bella Rike Trianutama. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bulungan tahun 2022 Angkatan 51. Pada agenda ketiga ini, saya dibimbing oleh tutor atau Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Ibu Multiwi SE. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tugas saya mengenai analisa isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Sebelum kita melakukan analisa isu, terlebih dahulu kita mengidentifikasi isu. Nah, isu yang saya ambil yaitu yang pertama, belum optimalnya penggunaan kartu stok sebagai media inventarisasi bahan makanan. Fakta yang ada di instalasi gizi yaitu inventarisasi dalam penyimpanan bahan makanan di instalasi gizi selama ini menggunakan kartu stok yang berbasis manual. Setiap kartu stok terdiri atas satu bahan makanan sehingga ada banyak kartu stok yang digunakan dalam ruang penyimpanan menyesuaikan dengan jumlah dan jenis bahan makanan yang tersedia. Penggunaan kartu stok selama ini kurang efisien dan efektif karena petugas harus menuliskan secara manual setiap bahan makanan yang masuk dan keluar di masing-masing kartu stok. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencatatan, sehingga proses inventarisasi menjadi kurang optimal. Dampak yang ditimbulkan yaitu pencatatan dalam proses inventarisasi menjadi tidak rutin. Adapun yang terdampak dalam hal ini adalah petugas gizi. Analisa isu yang kedua yaitu belum optimalnya pemanfaatan leaflet sebagai media konseling. Fakta yang ada yaitu pelayanan konseling gizi di rumah sakit selama ini hanya menggunakan leaflet sebagai media konseling. Beberapa media konseling dapat digunakan oleh ahli gizi, antara lain buklet, lembar balik, food model, dan buku foto makanan. Setiap media tersebut memiliki tingkat efektivitas yang beragam, tergantung dari kemampuan konseling dan sasaran yang dituju. Contohnya pada pasien anak-anak, dibutuhkan media edukasi yang memperlihatkan efek visual dengan penjelasan berupa gambar yang menarik sehingga mudah dipahami. Adapun dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut adalah pasien akan merasa bosan dan tidak fokus saat menerima edukasi dari petugas gizi. Yang terdampak dalam hal ini adalah pasien rawat inap. Analisa isu yang ketiga yaitu belum adanya labeling dalam penyimpanan bahan makanan kering. Fakta yang ada, penyimpanan bahan kering di ruang penyimpanan selama ini menggunakan lemari tanpa memberikan labeling pada setiap jenis bahan makanan, sehingga proses pengambilan barang menjadi kurang efisien. Dampak yang ditimbulkan yaitu petugas menjadi kesulitan dalam mencari letak bahan makanan. Yang terdampak dalam hal ini adalah petugas gizi. Analisa isu yang keempat yaitu belum tersedianya pelayanan poligizi untuk pasien rawat jalan. Fakta yang ada, pelayanan gizi di rumah sakit saat ini hanya menyediakan pelayanan gizi di rawat inap, sehingga informasi gizi hanya dapat diperoleh pasien rawat inap saja. Sedangkan banyak pasien rawat jalan yang membutuhkan informasi gizi untuk mendukung proses kesembuhan, terutama bagi pasien yang menderita penyakit yang berkaitan dengan makanan dan gizi, seperti obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan adalah pasien menjadi sulit memperoleh informasi gizi, terutama pasien rawat jalan. Yang terdampak yaitu pasien rawat jalan. Isu yang kelima yaitu belum tersedianya media center untuk menyampaikan keluhan bagi pasien. Fakta yang ada, rumah sakit telah menyediakan website yang di dalamnya terdapat informasi mengenai profil, jadwal pelayanan, dan jenis pelayanan yang diberikan. Namun, pada website tersebut belum menyediakan wadah bagi pasien yang ingin menyampaikan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Media keluhan masih disediakan akan tetapi secara manual sehingga kurang efisien. Nah, dampak yang ditimbulkan dari fakta tersebut adalah pasien kurang maksimal dalam menyampaikan keluhan terhadap pelayanan yang terbatas hanya pada media secara manual. Yang terdampak adalah pasien. Identifikasi isu yang keenam yaitu belum tersedianya database pasien yang terintegrasi dengan instalasi gizi. Fakta yang ada, data pasien yang meliputi identitas, riwayat penyakit, dan riwayat medis
sangat diperlukan dalam proses pengobatan pasien. Selama ini, pihak rumah sakit telah menyediakan database pasien hanya di bagian pendaftaran saja dan belum diintegrasikan ke bagian pelayanan lain seperti instalasi gizi. Sehingga, untuk memperoleh informasi pasien, pihak nutrisionis harus mencari melalui rekam medis dan hal tersebut kurang efisien. Dampak yang ditimbulkan adalah akses informasi pasien menjadi kurang mudah dan kurang efisien. Yang terdampak dalam hal ini adalah petugas gizi. Nah, di sini saya melakukan analisa isu menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Untuk keterangan nilai terdiri atas keterangan nilai 5 artinya sangat besar, 4 artinya besar, 3 artinya sedang, 2 artinya kecil, 1 artinya sangat kecil. Berdasarkan analisa permasalahan menggunakan metode USG, dapat diperoleh prioritas permasalahan, yaitu isu kurangnya optimalisasi penggunaan kartu stok sebagai media inventarisasi bahan makanan. Hal ini dapat dilihat dari total skor terbesar yang diperoleh menduduki peringkat pertama dengan skor 13. Sehingga, isu tersebut saya ambil sebagai core issue. Setelah saya mendapatkan core issue, saya menganalisa isu tersebut menggunakan metode Fishbone. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa penyebab dan akibat dari core issue tersebut. Berdasarkan core issue yang saya ambil, saya memiliki gagasan kreatif melalui Smart ASN, yaitu pemanfaatan Google Spreadsheet sebagai media inventarisasi bahan makanan. Terima kasih.